Halo guys, selamat sore dan shalom. Saat ini saya sedang berada di depan rumah salah satu owner toko online, yaitu toko Tea Shop di belakang saya, yang berlokasikan di Tata Aren 2, Lorong Pasar. Ikuti saya terus ya teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya sedang bersama owner online shop, yaitu Tea Shop. Sebelumnya, Kak, perkenalkan diri. Oke, nama saya Harmi Pangimanan. Itu nama. Kak Harmi Pangimanan. Di sini saya akan memulai bertanya kepada Kak. Yang pertama, bisa diceritakan bagaimana latar belakang berdirinya bisnis Anda? Latar belakang kalau mau cerita berdirinya bisnis ini, sebenarnya waktu saya kuliah dulu itu kira-kira semester 4, dan waktu itu memang juga dorongan dari keinginan juga karena anak kos kan, banyak juga kebutuhan kan, dari orang tua juga memberikan uang saku ceritanya pas-pasan. Jadi terus harus pintar-pintar bagaimana mengatur supaya uang yang diberikan orang tua itu bisa bermanfaat. Dan itu pada waktu itu, waktu di kos juga sempat terpikir bagaimana ini uang bisa menjadikan lebih banyak begitu. Dan terpikirlah, karena di sini berbicara kampus, banyak orangnya, bahkan banyak mahasiswanya, terutama masih anak muda kan, anak muda lebih tertarik lagi dengan fashion. Dan saya coba-coba untuk bagaimana memberi satu produk, mencoba beli beberapa produk, coba jual, apakah ini bisa laku atau enggak, ada yang tertarik enggak. Ternyata ada yang tertarik, jadi saya lanjut tekuni sampai sekarang, sampai terbentuklah Tea Shop ini. Seperti itu latar belakangnya. Oke, baik. Yang kedua, apa aktivitas Anda sebagai pemilik toko online shop sehari-hari? Sehari-hari lah pasti buka toko, baru kan juga saya bersama pacar saya sama-sama mau online shop. Seringkali yang lebih intens menjaga toko ya pacar, karena juga saya punya kesibukan yang lain. Jadi kalau di toko lebih free lah, kalau udah hari free baru bisa datang, atau nggak ada kerjaan lain baru datang bantu di sini, seperti itu. Di tengah kepadatan tersebut, bagaimanakah cara Anda untuk mendapatkan refreshing ketika libur? Karena juga sebenarnya itu tergantung, karena juga toko ini juga milik sendiri. Jadi untuk cari hari-hari refreshing itu banyak. Kan kita buka juga dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu juga kan free. Jadi masih ada waktu lah untuk refreshing. Karena juga saya sering kali juga kadang karena pacar saya yang saya jaga juga di sini. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga banyak waktu luang lah untuk refreshing. Bahkan kalau memang ingin keluar barang atau memang ingin butuh waktu berlibur, bisa lah satu hari tutup, itu palinglah hari Sabtu baru refreshing gitu. Kak, bisa Kak jelaskan produk-produk apa saja yang Kak jual? Bicara produknya jual, karena sebenarnya di sini kita jual juga produk pria dan wanita, tapi dominan wanita. Produk pria itu juga kita pasarkan kalau di event-event tertentu, seperti kalau di Minasa pengucapan, baru kalau sebagai orang Kristen juga ada namanya Natal dan tahun baru ada produk pria. Tapi kalau yang bicara dominan itu produk wanita, seperti pakaian, kita jual pakaian, tas, sepatu, handphone, jam tangan. Ini di sini ada kacamata, anting-anting, gelang, bahkan semua aksesoris wanita yang termasuk yang kebutuhan para wanita. Tapi pria juga kita jual, tapi event tertentu seperti sepatu ada, baju, sandal, sama kaos, seperti itu. Selain di toko Kak, di tempat ini, di media sosial mana saja Anda memasarkan produk-produk online shop ini? Yang pastinya yang kita pasarkan itu di Facebook dan IG, karena kita juga kan paling banyak orang menggunakan Facebook dan Instagram. Jadi kebanyakan kita posting atau kita bermain online shop itu di Facebook dan Instagram. Oke, baik Kak. Berikutnya, siapa saja konsumen yang membeli produk-produk? Kalau bicara konsumen yang membeli itu relatif, di sini juga
ada juga kan anak-anak, baru orang tua, ya dominan anak muda, terutama wanita, perempuan yang membeli produk. Paling banyak lah wanita yang membeli produk di sini. Iya. Berikutnya, selama Anda menjual produk-produk ini, apakah ada tantangan terbesar yang Anda alami selama melakukan penjualan atau online shop? Kalau berkata tantangan itu banyak sebenarnya. Apalagi kalau bicara tentang online shop, kalau tantangan di toko mungkin kurang ya, karena konsumen datang membeli ya palinglah sedikit, mungkin hanya lihat lalu pergi, tidak terlalu banyak. Tapi kalau bicara online shop itu banyak, karena kita juga kan buka jasa kirim, jadi ketika orang mau beli barang bisa dikirim keluar daerah. Yang sering kali jadi tantangan itu ketika belum ada kepercayaan dari customer. Mereka bertanya-tanya posisinya di mana, barangnya di mana, ini terpercaya atau enggak. Itu tantangan paling banyak, kan orang juga namanya pembeli harus butuh kepercayaan. Seringkali mereka berpikir kalau ketika udah transfer uangnya seringkali nggak dikasih barangnya. Jadi kita tantangan terbesar itu, kita meyakinkan customer bahwa kita menunjukkan data diri kita videokan toko kita tunjukkan testi yang ada supaya mereka percaya, dan baru mereka percaya. Yang tantangan paling banyak lagi juga istilah orang bilang PHP. Kebanyakan udah chatting, udah di keep ini siap dikirim, ternyata polanya ngilang, nggak jadi. Tantangan sih cuma itu, selebihnya aman-aman. Iya, Kak. Kita berbicara dari segi pelayanan. Pengalaman apa yang paling berkesan bagi Kakak selama menjual? Kalau bicara pengalaman berkesan, pasti itu mengarah ke pribadi ya, orang yang atau customer yang membeli. Seringkali pengalaman berkesan ya ketika kita itu bertemu dengan customer yang istilahnya saling mengerti, jadi enak. Ketika beli barang nggak banyak tanya, ketika lihat barang nggak juga banyak tanya, dicoba yang pas langsung membeli. Yang pastinya yang paling berkesan ketika bertemu dengan customer seperti itu. Ketika juga mengirim barang, orangnya sudah tahu. Ketika memesan hanya tanya size ukuran, baru LD-nya atau panjangnya sudah, baru ditransfer langsung dikirim tanpa email lain. Pasti yang berkesan cuma itu. Iya, Kak. Selanjutnya, rencana Anda ke depan menjual atau bisnis ini? Untuk bisnis ini. Rencana sih, karena kita juga berada di masyarakat, zaman kan semakin berkembang, baru namanya itu modernisasi, perubahan itu ada, kita ikuti tren saja. Jadi istilahnya setiap kali muncul tren baru dalam pakaian wanita, fashion wanita atau pria, kita lihat tren saja lalu kita ikuti, supaya misalnya kita nggak ketinggalan juga zaman kan, karena namanya anak muda itu tren itu harus ada. Jadi untuk ke depan pastinya kita ikuti tren saja, pasti keluasan itu ada. Pertanyaan terakhir buat Kakak owner, siapakah yang menjadi sosok inspirasi Anda? Bicara inspirasi sih banyak yang menjadi inspirasi, cuman kalau itu saya termotivasi juga dengan orang-orang yang sukses, karena saya juga nggak bisa sebutkan siapa inspirasi saya, tapi saya banyak melihat referensi juga pada orang-orang kecil yang dulunya tidak punya apa-apa, tapi ketika mereka berjuang dengan keras membuahkan hasil. Itu juga jadi dorongan bahwa ketika saya juga katakan saya bakos masih mahasiswa dengan uang pas-pas, bagaimana itu bisa menjadi banyak. Nah, jadi terbukalah pikiran seperti itu. Jadi inspirasi juga datang pada orang-orang yang sudah sukses seperti itu. Oke, Kak, terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, sekian hasil wawancara saya dengan owner online shop yang ada di Kendari. Terima kasih.